Hai, selamat datang di channel YouTube Bigos Official. Nah, kali ini channel YouTube Bigos Official akan kita ambil alih sejenak ke proses metode pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan mata kuliah perkembangan hewan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi, nama saya Fajar Renaldi. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Biologi kelas Biologi 2. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu proses terbentuknya sperma. Pasti teman-teman udah tahu dong sperma. Nah, kali ini kita akan ngebahas tuntas apa itu sperma dan bagaimana sih pembentukan sperma. Check it out. Spermatogenesis adalah proses di mana terbentuknya sperma, kemudian sel-sel germinal primordial pria itu disebut sebagai spermatogonium. Kemudian spermatogonium itu menjalani meiosis secara terus-menerus dan kemudian menghasilkan sejumlah sel yang disebut sebagai spermatozoa. Salah satu awal dalam jalur ini disebut sebagai spermatosit primer. Kemudian, setiap spermatosit primer membelah dua menjadi spermatosit sekunder. Dan masing-masing spermatosit sekunder menjadi dua spermatid atau spermatozoa muda. Sel ini berkembang menjadi spermatozoa matang yang disebut sebagai sel sperma. Dengan demikian, spermatosit primer menghasilkan dua sel, spermatosit sekunder dan spermatosit primer dengan subdivisi yang menghasilkan 4 spermatozoa. 3. Baiklah, kita akan masuk ke proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Tempat terbentuknya sperma yaitu berada pada tubulus seminiferus, yaitu di dalam testis atau buah zakar. Proses pembentukan sperma ini dinamakan spermatogenesis. Pada tubulus seminiferus terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang mengalami kekhususan. Sel germinal inilah yang disebut sebagai spermatogonium. Setelah mengalami kematangan, spermatogonium memperbanyak diri dengan membelah secara terus-menerus atau mitosis. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut bagian proses pembentukan sperma. Cekidot. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, proses terbentuknya spermatozoa itu mempunyai sel-sel germinal yang disebut sebagai spermatogonium atau sel spermatogonia. Nah, setiap spermatogonia yang mengandung 23 kromosom itu mengalami pembelahan mitosis secara terus-menerus. Dari pembelahan mitosis ini menghasilkan spermatosit primer yang diploid. Selanjutnya, spermatosit primer ini juga memiliki dan mengandung 23 kromosom. Spermatosit ini kemudian mengalami pembelahan meiosis pertama. Nah, ini dia pembelahan meiosis pertama pada spermatosit primer. Pembelahan meiosis pertama menghasilkan dua spermatosit sekunder, yang ini dan yang ini, yang haploid. Kemudian tiap spermatosit sekunder membelah lagi nih. Nah, mereka membelah lagi secara meiosis, yaitu pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan spermatid. Yang spermatid juga haploid. Jadi ketika sudah nyampe sini itu sudah mengalami haploid. Nah, sedangkan yang masih daerah sini itu diploid. Kemudian dari menghasilkan dua spermatid yang haploid, spermatid ini kemudian berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa atau sperma masak. Nah, pada bagian tersebut menjelaskan bahwa pada fase awal spermatogenesis itu menghasilkan spermatogonium yang bersifat diploid yang ditandai dengan kode 2N. Kemudian secara mitosis, spermatogonium ini akan berubah menjadi spermatosit primer yang masih ditandai juga dengan kode 2N.
Berikutnya, spermatosit primer itu membelah menjadi spermatosit sekunder, meiosis, yaitu pembelahan pada meiosis pertama. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. Jadi di sini sudah bersifat haploid yang ditandai dengan kode N. Kemudian melalui fase meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma masak atau sperma matang yang bersifat haploid atau kodenya N. Setelah matang, sperma menuju saluran reproduksi yakni epididymis. Semua proses ini terjadi selama kurang lebih 17 jam. Sementara energi yang digunakan untuk melakukan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Selanjutnya, setelah mengalami proses spermatozoa yang cukup panjang, sperma yang sudah masak itu memiliki kepala dan ekor, di mana kepala mengandung materi genetik DNA dan ekor merupakan alat pergerakan sperma. Sperma yang matang memiliki kepala dengan bentuk lonjong dan datar serta memiliki ekor yang bergelombang yang nantinya berguna untuk mendorong sperma memasuki air mani. Kepala sperma mengandung inti yang memiliki kromosom dan juga memiliki struktur yang disebut akrosom. Akrosom mampu menembus jeli yang mengelilingi telur dan membuahi sel telur bila perlu. Sperma diproduksi oleh organ yang bernama testis dalam kantung jakar. Hal inilah yang menyebabkan mengapa testis terasa lebih dingin dibandingkan anggota tubuh lainnya. Pembentukan sperma berjalan lambat pada suhu normal, tapi proses ini berjalan secara terus-menerus dan terjadi pada suhu yang lebih rendah dalam kantung zakar. Baiklah, saya akan memberikan gambaran bagaimana bentuk sperma dan bagian-bagian tubuh yang terkandung dalam sperma tersebut. Untuk lebih jelasnya, check it out. Baiklah, berikut ini merupakan gambaran dari struktur badan sperma. Sperma yang sudah matang memiliki bagian-bagian seperti kepala, leher, kemudian bagian tengah, dan juga bagian ekor. Pada bagian kepala, terdapat struktur seperti akrosom, nukleus, dan juga sentriol. Kemudian bagian tengah terdiri atas mitokondria berbentuk spiral. Selanjutnya, bagian ekor terdapat membran plasma. Nah, ini merupakan gambaran dari sperma yang sudah masak. Bagian kepala sperma terlindungi suatu badan yang disebut dengan akrosom. Bagian ini berinti haploid. Selain itu, badan ini juga mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase. Enzim ini berfungsi saat proses penembusan lapisan sel telur. Pada bagian tengahnya terdapat mitokondria kecil yang berbentuk spiral yang mana berfungsi sebagai menyediakan energi dalam menggerakkan ekor sperma. Nah, begitulah gambaran dari bentuk dan struktur sperma tersebut. Kemudian, bagaimana sih spermatozoa keluar? Spermatozoa akan keluar melalui uretera bersama cairan yang dihasilkan dari kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Spermatozoa bersama cairan tersebut juga dikenal sebagai semen atau air mani. Pada waktu ejakulasi, seorang laki-laki dapat mengeluarkan 300 sampai 400 juta sel spermatozoa. Pada laki-laki, spermatogenesis ini terjadi seumur hidup dan pelepasan spermatozoa dapat terjadi setiap hari. Pada hasil akhir pembentukan spermatozoa, terjadilah pertumbuhan dan perkembangan atau diferensiasi yang rumit, tetapi bukan pembelahan sel, yaitu mengubah spermatid menjadi sperma yang fungsional.
Nukleus mengecil dan menjadi kepala sperma, sedangkan sebagian besar sitoplasma dibuang. Sperma ini mengandung enzim yang memegang peranan untuk menembus membran sel telur. Spermatogenesis terjadi secara diklik di semua bagian tubulus seminiferus. Di setiap satu bagian tubulus, berbagai tahapan tersebut berlangsung secara berurutan. Pada bagian tubulus yang berdekatan, sel cenderung berada dalam satu tahapan lebih maju atau lebih dini. Pada manusia, perkembangan spermatogonium menjadi sperma yang matang itu membutuhkan waktu selama 16 hari. Spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon gonadotropin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and hormon testosteron. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sperma diproduksi oleh tubulus seminiferus. Hal yang mengagumkan dari kerja tubulus seminiferus ini adalah ia mampu memproduksi sperma setiap harinya sekitar 100 juta spermatozoa. Jumlah yang normal spermatozoa itu berkisar 35-200 juta sel. Tetapi mungkin pada seorang yang memproduksi sekitar kurang dari 20 juta, maka orang tersebut dikatakan kurang subur. Biasanya hal yang menyebabkan ini kurang subur karena faktor usia. Kemudian seorang laki-laki yang berusia 55 tahun, produksi spermanya berangsur-angsur menurun. Pada usia di atas 90 tahun, seseorang akan menghilang tingkat kesuburannya. Selain usia, faktor lain yang mempengaruhi kesuburan adalah frekuensi melakukan hubungan kelamin. Seseorang yang sering melakukan hubungan kelamin akan berkurang kesuburannya. Hal ini disebabkan karena sperma belum sempat dewasa sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Berkebalikan dengan hal itu, apabila sperma tidak pernah dikeluarkan, maka spermatozoa yang telah tua akan mati lalu diserap oleh tubuh. Nah, jika seorang anak telah memasuki akil balik, itu tandanya sel sperma sudah mulai terbentuk. Sebaiknya sepasang orang tua memberikan pengertian kepada seorang anak laki-laki bahwasanya mereka sudah bisa menghasilkan keturunan jika mereka melakukan pergaulan bebas dengan seorang perempuan. Menanamkan pendidikan seks kepada anak sejak dini dibarengi pendidikan moral yang utuh akan membuat sang anak mengerti. Itu artinya kita sudah mulai menata kualitas keluarga kita serta keturunan kita nantinya. Setelah sekian materi yang saya sampaikan mengenai proses terbentuknya sperma atau spermatozoa, mungkin ada kata-kata yang kurang salah atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudi kiranya menonton channel YouTube ini. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan komen agar channel kita bisa berkembang. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.